Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini cuaca sangat cerah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yang memimpin adalah Vino. Oke, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau ngabsen dulu ya. Kelihatannya ini semua anak-anak hadir ya. Ibu sangat senang sekali. Mari kita beri aplaus. Oke, jadi kita akan belajar yaitu dengan materi kita kata baku dan tidak baku. Sebelumnya, siapa di sini yang sudah tahu apa itu kata baku dan tidak baku? Ya belum ada yang tahu ya. Oke, kita akan mempelajarinya. Oke, baik. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita bisa dapat dari pelajaran atau materi kita hari ini yaitu bernalar kritis dan juga kreatif. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini, jadi untuk tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini yaitu yang pertama dengan metode diskusi kita mampu menganalisis kata baku dan tidak baku dalam teks cerita. Terus kemudian yang kedua kita juga bisa membuat kalimat dari kata baku maupun kata tidak baku. Tentang materi kita hari ini yaitu apa tadi? Ya, kata baku dan tidak baku. Oke anak-anak, kita perhatikan PPT yang ada di layar ya. Jadi apa sih kata baku itu? Nah, kata baku itu yaitu kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah ya bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu EYD. EYD itu apa? Ejaan yang disempurnakan. Nah, terus apa sih kata tidak baku itu? Jadi kata tidak baku ini yaitu sebaliknya dari kata baku, yaitu kata tidak baku ini merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kata tidak baku itu apa? Nah, kata tidak baku itu merupakan kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau kaidah bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan KBBI. Jadi, kata tidak baku ini sering muncul karena adanya kebiasaan menggunakan kata yang salah baik dalam penulisan maupun pengucapan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kata baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku itu tidak dapat dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap, jadi tidak berubah-ubah karena memang sudah ditetapkan oleh KBBI, yaitu tadi apa? EYD, ejaan yang sudah disempurnakan. Yang keempat, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian yang keempat, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Jadi bahasa Indonesia kata baku ini ya sudah ditetapkan seperti yang Ibu bilang tadi. Selanjutnya kita masuk ke kata tidak baku. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kedua, terkontaminasi atau rancu. Itu memiliki arti ganda. Jadi dalam satu kata ada dua arti, gitu ya. Oke, jadi yang ketiga banyak digunakan dalam bahasa gaul ataupun percakapan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu penggunaan kata tidak baku. Biasanya penggunaan kata tidak baku ini seperti Ibu bilang tadi, ketika kita sedang berbicara kepada teman kita yang ataupun ketika kita sedang hari-hari seperti biasanya kita pasti menggunakan kata tidak baku. Kita masuk ke contoh dari penggunaan kata baku dan tidak baku. Mari kita baca sama-sama ya. Yang pertama, kata baku abjad, kata tidak bakunya abjad. Yang kedua, kata bakunya akhirat, kata tidak bakunya akhirat. Yang ketiga, kata baku aksesori, kata tidak bakunya aksesoris. Yang keempat, kata baku aktif, kata tidak bakunya aktif. Yang kelima, kata baku akuarium, kata tidak baku akuarium. Yang keenam, kata baku aluminium, kata tidak bakunya aluminium. Yang ketujuh, kata baku ambulans,
kata tidak bakunya ambulan. Yang kedelapan, kata baku analisis, kata tidak bakunya analisa. Yang kesembilan, kata baku antena, kata tidak bakunya antena. Yang kesepuluh, kata bakunya antre, kata tidak bakunya yaitu apa? Antre. Nah, jadi contoh-contoh dari kata tidak baku maupun kata baku ini, kalian biasanya menggunakan kata yang mana? Kata tidak baku atau kata baku? Ya, pasti kebanyakan kata tidak baku ya. Ya, jadi contoh dari kata baku dan tidak baku itu kalian lebih sering menggunakan kata baku atau tidak baku. Ya, kata tidak baku ya. Ya, karena penggunaan kata tidak baku ini merupakan apa tadi? Ya, yaitu merupakan bahasa gaul sekarang yang sudah sering banyak orang menggunakannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan kata baku. Jadi penggunaan kata baku ini digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, ya. Jadi entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kata tidak baku. Nah, kata tidak baku ini biasanya digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Seperti ibu bilang seperti ibu bilang yang tadi, yaitu apa? Ketika kita sedang berbicara ke teman kita, ke keluarga, dan sebagainya ya. Kemudian fungsi dari kata tidak baku ini yaitu adalah untuk menambah keakraban kita dengan seseorang atau lawan bicaranya kita. Jadi beberapa karya sastra ada juga yang menggunakan kata tidak baku, yaitu salah satu contohnya adalah cerpen. Jadi materi kita hari ini sampai situ saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, diangkat tangannya ya. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya karena sudah mengerti ya. Ya, karena pelajaran kita ini mudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi aja ya. Kita akan membuat kelompok, yaitu ada 6 kelompok. Dan dalam satu kelompok ini ada 6 orang dan ada yang 5. Silakan jika sudah menemukan kelompoknya, boleh duduknya berkelompok ya anak-anak. Oke, jika sudah, Ibu akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja ini ya. Satu kelompok, satu kertas. Oke, sudah dapatkan semua anak-anak lembar kerjanya? Oke, jadi untuk tugasnya kalian bisa lihat di lembar kerja itu, kalian di situ ada kan kata-kata, ada 20 kata. Jadi kalian berdiskusi untuk menentukan yang mana kata baku dan mana yang kata tidak baku. Nanti ada 10 kata baku dan 10 kata tidak baku. Jadi kalian pisahkan nanti ya. Terus kemudian setelah kalian menentukan kata baku dan kata tidak baku tadi, kalian membuat satu kalimat saja ya. Satu kalimat saja penggunaan kata baku dan juga satu kalimat untuk kata penggunaan tidak baku. Oke. Selanjutnya per kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Satu orang saja untuk membacakan ke depan. Silahkan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Mari kita beri aplaus. Oke, dan seterusnya ya. Oke, mari kita beri aplaus untuk kita semua untuk hari ini. Ya, jadi kalian mengerjakannya sudah sangat baik dan kalian cepat mengerti untuk materi hari ini ya. Dan Ibu lihat semuanya benar dan penggunaan yang kalian buat, yaitu penggunaan kata baku maupun kata tidak baku itu sudah tepat penggunaan kalimatnya. Jadi simpulan materi kita hari ini yaitu kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, yaitu EYD, ejaannya yang sudah disempurnakan. Dan kata baku yaitu seperti menulis surat kedinasan, lamaran kerja, maupun pidato kedinasan. Tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan penggunaan kata tidak baku ini ketika kita berbicara kepada teman kita, keluarga, maupun orang-orang yang ada di lingkungan kita, yaitu untuk menambah keakraban kita dengan lawan bicara kita. Apakah ada yang ingin mau menyampaikan bagaimana perasaannya ketika kita melakukan pembelajaran hari ini? Ya,
ada yang senang ya, terus mendapatkan pelajaran apa ya, jadi kita mengerti penggunaan kata baku dan kata tidak baku ya. Pintar sekali semuanya ya. Oke, sebelum kita pulang kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi Bintang Kecil. Mari kita bernyanyi Bintang Kecil. 1, 2, 3 ya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, kita berdoa yang dipimpin oleh Novi. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah cepat mengerti. Oke, silakan pulang. Jangan ada yang main-main lagi ya. Langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, selamat siang. Dadah.